kami terima surat kalian Kukerta itu tanggal 8 Mei. 2 orang, Edward Oktanika sama Natasha Agustina Lupin, satu fakultas hukum, satu fakultas ekonomi. Di sini kunjungan kerja nyatanya itu sebagai relawan di lembaga YAPD. Lembaga YAPD itu lembaga non pemerintah atau non government organization. Jadi ini kita punya 2 wilayah kerja, sebenarnya 3, tetapi yang paling terdekat dengan kalian itu 2, satu wilayah di Serdang, satu Karo, dan satu lagi di Aceh. Untuk saat ini ke Aceh agak menyulitkan dengan pandemi COVID-19 sekarang. Jadi mungkin bisa kalau mau kuliah kerja nyata itu bisa di 2 wilayah. Kegiatan-kegiatan untuk relawan COVID ini yang kita lakukan biasanya di YAPD selama beberapa bulan ini. Satu memang edukasi ke kader-kader YAPD atau kelompok-kelompok kita, baru pendampingan ekonominya tetap, karena walaupun banyak usaha-usaha yang tutup ataupun ekonomi macet, tetap pendampingan ekonomi melalui kelompok-kelompok CW itu kita lakukan untuk kelompok dampingan YAPD. Baru yang kedua, ada juga kita berjaringan dengan beberapa teman-teman lembaga mitra lain untuk penanganan pencegahan COVID ini. Jadi mungkin yang pertama setelah kita diskusi nanti kita lihat jadwal kalian ke kelompok-kelompok didampingi sama staf-staf atau PL-PL dari YAPD. Jadi itu yang pertama. Baru yang kedua nanti alur ini kan kalau YAPD ada beberapa poin yang kegiatan yang mereka lakukan, yang kita lakukan. Pertama pendidikan tadi, baru pendampingan ekonomi, ada juga pendampingan hukum. Tetapi kan untuk saat ini penyadaran atau pendampingan hukum yang kita lakukan, misalnya terkait undang-undang desa, peraturan menteri terkait undang-undang desa yang di bawahnya, banyak lagi peraturan yang sekarang misalnya RUU sebelum disahkan, seperti itu juga kita lakukan gerakan-gerakan. Tetapi untuk saat ini karena pandemi itu paling kita hanya lakukan melalui WA group di kader-kader kita. Baru pendampingan pertanian, karena pertanian seruan kita juga untuk ketahanan pangan dan kedaulatan petani. Jadi kita juga melakukan, walaupun masa pandemi ini kita lebih menyarankan kelompok-kelompok kita untuk lebih baik ke ladang atau daerah pertaniannya daripada ke keramaian. Jadi menghindari keramaian, lebih baik ke ladang atau ke sawah mereka. Jadi pendampingan pertanian kalau itu tetap kita lakukan. Jadi untuk di Karo dan di Serdang itu, dan sistem pertanian yang kita lakukan itu pendampingan selaras alam atau organik, atau dengan sekarang ini ada pendekatan kita yang baru kita sebut dengan pendekatan permakultur. Jadi mungkin di situ kalian berdua bisa berdiskusi, belajar bersama sama staf-staf di lapangan, ataupun mungkin ada staf di kantor atau waktu saat kita mungkin bersama. Cuman kami mau tahu ini Kukertanya berapa waktunya, berapa hari yang kalian? Kalau waktunya kami diminta dari absensi 15 pertemuan. 15 pertemuan ya, karena tidak setiap harinya juga kita ada pertemuan. Kalau hari biasa bisa ada karena banyak kegiatan, tetapi kadang kalau saat begini ada kunjungan yang tidak juga kita lakukan karena ada desa-desanya yang masih memang menutup akses keluar seperti itu, atau akses orang dari luar masuk begitu.
Jadi mungkin dengan 15 pertemuan nanti bisa juga dengan diskusi dan mungkin ada bedah buku juga, baru ke kelompok-kelompok melihat beragam kegiatan-kegiatan, baru mungkin penyemprotan disinfektan, atau kira-kira selain yang saya sebutkan tadi mungkin apa yang kalian bisa lakukan gitu, atau apa yang ingin kalian lakukan rencananya. Yang ingin direncanakan penyemprotan itu kegiatan juga masuk, kemudian penjelasan mengenai COVID tersebut, cara penanganannya kepada desa, Edukasi ya. Pemberian edukasi, dan mungkin kalau ada lembaga memberikan sembako, kami bisa membantu dalam proses pemberian sembako. Mungkin kalau ada yang lain seperti diskusi, nanti kita bisa buat juga sih. Dalam 15 hari ke depan itu artinya kegiatan yang dilakukan YAPIDI atau bersama mitra ya. Jadi bisa juga kadang bersama mitra, misalnya Sumut Care atau dengan Ya atau dengan Jamsu dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa juga dalam diskusi-diskusi Zoom bisa juga kami lakukan kalian ya. Mungkin sementara itu kira-kira apalagi yang kalian butuhkan atau kalian yang inginkan, karena ini kan kalau kuliah kerjanya kan ini kan sebenarnya materinya kalian sudah dapatkan di perkuliahan, tetapi ini hanya praktek pengabdian ke masyarakat, belajar di lapangan realitanya seperti apa. Ada lagi kah yang kalian perlukan? Ini udah cukup. Tetapi paling tidak dari YAPIDI sendiri mungkin sedikit harus saya jelaskan juga bahwa YAPIDI ini lembaga non pemerintah, jadi pendanaannya itu kalau kita dari lembaga internasional dari Jerman namanya Broad for the World. Mungkin karena informasi seperti itu kan. Dan kita pendampingannya di desa-desa. Jadi kita ke grassroots bahasanya. Ke grassroots itu kita sampai saat ini ada mendampingi 103 desa. 103 desa di dalam 103 kelompok ekonomi, 103 kelompok pertanian, dan juga dua kelompok besar serikat tani di 2 wilayah, 2 kelompok besar keluarga setara gender. Kalau program kita ada pendidikan politik, penyadaran hukum, pendampingan dan penguatan ekonomi, kesetaraan gender, seri-seri pendidikannya, pendampingan anak dalam bina sentra remaja, pertanian selaras alam atau pertanian organik, dan edukasi lainnya. Dia Perhimpunan Pelayanan Fisioterapi. Dan mungkin kalau 15 hari kerja, seminggu nanti kita bisa diskusi kembali, evaluasi atau apa yang mau dibutuhkan, baru terakhir nanti ya setelah selesai kunjungan kerja nyatanya. Dan mungkin kalau ada butuh misalnya stempel atau apa di situ nanti yang terakhir ya. Itu saja. Kalau soal jadwalnya nanti kita bisa diskusi kembali melalui WA kalau kalian di lapangan atau di kantor bisa bersama saya. Itu saja. Saya kira kalau ada pertanyaan silahkan. Iya ya.
nomor saya bisa apa ya, sama Edo ada. Nah, atau saya sebutkan 081 396 070 336. Nova Gunung Singa. Oke. Sudah? Oke, terima kasih.